Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ahmad Yusuf Wibowo, saya asalnya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya lulusan dari Magister Psikologi Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya sekarang menjabat menjadi psikolog di Sekolah Galuh Handayani Surabaya. Oh, baik. Kita ada pertanyaan untuk Pak Yusuf. Nah, yang pertama tentang autisme, Pak Yusuf. Ya. Oke, ini pertanyaan mitos atau fakta. Yang pertama, Pak Yusuf, mitos atau fakta anak dengan autisme itu tidak bisa merasakan emosi atau memiliki empati? Jadi kalau yang sudah disebutkan tadi itu adalah mitos ya. Jadi sebagian besar anak dengan autisme itu dapat merasakan emosi dan juga mampu mengungkapkan emosi mereka meskipun dengan cara yang berbeda. Nah, namun mereka itu terkadang masih sulit untuk merasakan emosi dari orang lain seperti itu. Jadi mereka itu terkadang tidak mengerti terkait dengan aturan-aturan sosial. Terus juga di sisi lain mereka itu ada yang mengalami gangguan yang namanya itu gangguan alexitimia. Jadi gangguan alexitimia ini adalah gangguan kesulitan untuk mengungkapkan atau menemukan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan mereka seperti itu. Oh, begitu. Jadi meskipun mereka dimarahin, mereka terjatuh atau apa, mereka tetap bisa merasakan rasa sakit. Dimarahin mereka ngerasa sedih itu masih bisa ya, Pak ya? Bisa. Oh iya, oke. Oke, yang kedua nih Pak Yusuf, masih seputar autisme. Mitos atau fakta, autisme itu disebabkan oleh pola asuh orang tua? Nah, ini juga mitos ya. Jadi pola asuh orang tua itu tidak mempengaruhi atau tidak menyebabkan anak menjadi autisme. Nah, jadi autisme ini kan adalah gangguan atau kelainan perkembangan saraf yang ada pada otak seperti itu. Jadi hal tersebut itu sebagian besar diakibatkan oleh faktor bawaan dan juga faktor lingkungan. Contohnya misalkan faktor genetik, terus juga komplikasi kehamilan, virus, polusi udara, penggunaan obat-obatan, dan juga operasi atau lahir secara prematur seperti itu. Oh gitu, jadi bukan karena pola asuh orang tuanya mungkin terlalu sibuk, akhirnya anaknya gak diajak ngomong, terus jadi autis gitu ya Pak ya? Oke, yang ketiga Pak Yusuf, mitos atau fakta, anak dengan autisme tidak bisa belajar di sekolah yang reguler? Nah, ini juga termasuk mitos sebenarnya. Jadi sebenarnya anak dengan autisme itu bisa saja belajar di sekolah reguler, tapi dengan beberapa catatan. Jadi dilihat juga dari kemampuan kognitifnya. Jadi kan setiap anak itu berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Jadi ada yang bisa paham instruksi, ada juga yang tidak bisa paham instruksi. Jadi kan pembelajarannya juga berbeda antara sekolah reguler dengan sekolah inklusi seperti itu. Jadi kemampuan kognitif juga sangat berpengaruh. Terus juga dari lingkungannya. Kalau dari lingkungannya sendiri dilihat apakah sebenarnya dari lingkungannya ini itu berkomunikasi dengan anak-anak reguler itu bisa membantu juga untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dari anak dengan autisme seperti itu. Jadi tetapi juga tetap dilihat misalkan dari guru-gurunya, dari pihak sekolahnya juga tetap memberikan pengarahan kepada teman-teman mereka di sekolah seperti itu agar tidak terjadi yang namanya pembulian. Karena kalau sampai terjadi yang namanya pembulian pasti akan sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan mental dari anak itu sendiri. Terus juga bisa dilihat juga fasilitas sekolahnya apakah mungkin menyediakan yang namanya shadow teacher seperti itu, karena anak dengan autisme ini kan pasti membutuhkan perhatian lebih begitu. Jadi untuk menunjang pembelajaran mungkin bisa ada shadow teacher yang dapat membantu sehingga anak itu dapat menerima materi dengan lebih maksimal lagi seperti itu. Oh iya, baik, terima kasih Pak Yusuf. Berarti untuk anak-anak autisme tetap bisa nih sekolah di yang sekolah reguler dengan didampingi shadow teacher itu tadi. Betul sekali. Oke, next Pak Yusuf, mitos atau fakta, semua anak dengan autisme itu mengalami kesulitan berbicara? Oke, ini juga termasuk mitos ya. Jadi dari persentasenya itu hanya sekitar 40% anak dengan autisme itu tidak
mampu berbicara sama sekali. Nah, sisanya itu tergantung dengan kemampuan kognitif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kan kemampuan anak itu berbeda-beda. Jadi dilihat lagi apakah ketika di rumah itu anak ini dapat stimulus yang cukup dari orang tuanya atau dari lingkungannya juga mendapatkan dukungan atau support dari orang sekitarnya seperti itu. Itu juga dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi dari anak dengan autisme gitu. Oh, berarti jangan karena anaknya autisme terus apa namanya nggak dikasih stimulus diajak berbicara begitu ya. Terus tetap diajak berbicara. Betul. Oke. Terakhir nih Pak tentang autisme, mitos atau fakta, terapi awal dapat meningkatkan perkembangan anak dengan autisme. Nah, kalau ini fakta. Jadi saya rasa semua permasalahan jika ditangani lebih cepat pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik juga begitu. Jadi deteksi dini itu sangat penting untuk dilakukan. Jadi melakukan identifikasi atau melakukan assessment itu sangat penting dilakukan agar kita itu cepat mengetahui dan juga cepat mengambil tindakan sehingga dapat menangani dengan cepat juga begitu. Nah, untuk anak dengan autisme ini bisa diberikan contohnya seperti melakukan terapi seperti itu, entah itu dari terapi okupasi, terapi bicara, perilaku dan lain sebagainya seperti itu. Iya, tadi kan dimention tentang deteksi dini itu ya Pak. Nah, mungkin ada Pak tips-tips untuk deteksi dini awal untuk anak yang autisme itu bagaimana? Kalau deteksi dini awal dari anak anak berkebutuhan khusus bukan dari anak khususnya autisme itu mungkin bisa dilihat dari perilaku atau pola bicaranya. Misalkan perilakunya itu sangat rigid atau dia melakukan sesuatu secara berulang-ulang atau meletakkan suatu benda selalu di tempat dan di waktu yang sama seperti itu. Terus kalau misalkan dari gaya bicaranya dia juga sering membeyok atau mengikuti apa yang telah kita bicarakan atau mengulangi apa yang telah dia bicarakan padahal sudah dia tanyakan itu secara berulang-ulang seperti itu. Iya, berarti untuk catatan tadi mungkin bisa diperhatikan lagi untuk deteksi dini, jadi mengerti terapi apa yang dibutuhkan untuk anak. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Tadi sudah apa namanya kita tahu nih mitos atau fakta dari autisme, sangat bermanfaat sekali informasi yang disampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.